Dinikahi Presdir tampan. Bab 009. Dia cuma butuh seseorang yang sabar, Mas Rama. Kamu tahu kan, dulu almarhum suami saya sangat percaya sama kamu. Begitu kata ibunya Nia dengan nada penuh harap. Rama hanya tersenyum sopan waktu itu. Tapi sekarang, kata-kata itu justru membuat dadanya terasa berat. Lata ingin merasa seperti sedang dipromosikan untuk mencintai seseorang. La ingin perasaan itu datang dengan alami, bukan karena belas kasihan. Untuk mengalihkan pikiran, Rama menyalakan laptop dan menghubungi rekan bisnisnya lewat video call. Mereka membahas rancangan proyek di daerah pegunungan dan di tengah percakapan, sesuatu membuat Rana berhenti bicara. Di layar, di belakang rekan bisnisnya, tampak dua sosok yang sedang tertawa melihat ke arah lain. Seorang wanita berambut panjang yang ia kenal betul. Nia. Dan di sebelahnya, pria yang ia tahu bekerja di bawah bara baby. Rama terpaku. Kamu nginap di mana? Belum tahu, ada rekomendasi. Yang murah, bagus. Baby terkekeh, ada harga, ada rupa. Tapi, di rumah nenekku, gratis. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil berliku, diapit sawah dan pepohonan pinus. Udara begitu sejuk sampai uap napas tampak jelas. Sesekali Baby bercerita tentang masa kecilnya bagaimana ia sering dikejar angsa milik tetangga dan jatuh ke kolam ikan. 24. Nia tertawa sampai matanya berair. Aku baru tahu kamu punya masa kecil yang memalukan begini. Makanya jangan lihat aku terlalu sempurna, jawab Baby sambil tersenyum nakal. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di tepi kebun. Seorang wanita tua keluar dari dapur sambil membawa keranjang penuh jagung. Rambutnya sudah memutih, tapi langkahnya masih sigap. Baby, pulang juga, ya ampun cucuku ini. Seru nenek itu riang. Baby memeluknya erat. Nek, aku bawa tamu, namanya Nia. Nia segera menunduk sopan. Selamat sore, Nek. Wajah nenek itu langsung berseri. Cantik sekali. Kamu calon istri Baby, iya. Baby nyaris tersedak udara. Nek. Nia hanya tersenyum malu. Bukan, Nek. Kami cuma teman. Tapi kalau lihat caranya kamu menatap dia, kayak bukan cuma teman, goda nenek sambil terkekeh. Mereka akhirnya duduk di halaman belakang, menyalakan api unggun kecil untuk membakar jagung dan ubi dari ladang. Cahaya oranye dari api menari di wajah mereka, menciptakan suasana hangat di tengah udara yang dingin. Nenek bercerita tentang ladang dan masa muda, kadang tertawa sendiri mengenang hal-hal lucu. Di sini, hidup sederhana tapi hati tenang, kata nenek sambil menatap api. Nia mengangguk pelan. Saya bisa merasakannya, Nek. Rasanya tenang sekali di sini. Baby meliriknya diam-diam. Ada sesuatu di wajah Nia malam itu bukan kesedihan, tapi ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hari sudah semakin larut, di halaman belakang hanya menyisakan Baby dan Nia. Ketenangan yang sunyi, hanya suara kayu yang patah dimakan bara dan nyanyian binatang malam. Hidup di sini tenang banget ya. Tapi, orang kota seperti kita tak akan sanggup tinggal di desa lebih lama. Nia menoleh, kenapa? Kita harus lebih banyak menggunakan otot kita di sini. Kita harus lebih banyak mikir gimana nyingkirin hama dan gagal panen. Mengolah semuanya sendiri. Lain di kota, tinggal tekan HP, semua datang sendiri, asal punya uang. Nyari makan gampang, di setiap sudut jalan pasti ada. Di sini. Oh. Nia menepuk jidatnya, kau ini mengacaukan fantasi indahku saja. Aku sedang menikmati indahnya hidup di desa. Kenapa malah kasih kenyataan? Baby terkekeh, oke, baiklah. Silahkan berfantasi lagi. Tidak jadi, udah rusak. Kok ngambek? 25. Siapa yang ngambek?
Baby menyodori teh jahe hangat. Nih, kasih sedikit perasan jeruk nipis. Nia mendekus, baiklah, bujukanmu diterima. Baby hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Ini bisa jadi penghalau dingin. Kadang, hati yang kosong juga bisa bikin dingin. Nia menoleh. Walau kosong, jangan coba memaksa seseorang masuk ke sana. Biarkan datang secara alami. Apa kata-kata itu untukku? Baby berpikir sambil melihat ke atas, lalu menoleh pada gadis di sampingnya. Lebih tepatnya, untuk kita berdua. Kedua insan itu saling menatap cukup lama, entah siapa yang memulai, jarak semakin terpangkas, dan tahu-tahu bibir mereka saling menemukan satu sama lain. 26. Malam itu, keheningan desa seperti menelan segala suara, kecuali desis lembut bara api yang perlahan meredup. Di antara cahaya oranye yang menari di wajah mereka, ciuman itu berlanjut. Awalnya pelan, ragu, tapi kemudian menjadi lebih dalam, seolah waktu berhenti di antara dua napas. Baby menarik Nia perlahan ke pangkuannya. Jantung mereka berdetak cepat, napas memburu. Saat ciuman itu terhenti, keduanya terdiam, hanya suara malam yang mengisi ruang di antara mereka. Tak ada yang berani bicara. Hanya tatapan yang penuh kebingungan, penuh rasa yang tak sempat didefinisikan. Mereka masih diam di posisi yang sama, saling mendengar detak jantung yang beradu cepat. Lalu, entah siapa yang memulai, mereka kembali saling mendekat. Ciuman kedua terasa berbeda, lebih dalam, tapi juga lebih berat. Tangan Baby, tanpa sadar, menyusup di balik baju, menyentuh kulit punggung Nia yang hangat oleh api unggun. Nia terkejut. Seketika kesadarannya kembali. Ada rasa aneh seperti langkah mereka baru saja melewati batas yang belum siap untuk dilewati. La menjauh cepat, berdiri dengan wajah yang memerah hebat. Baby, aku mau istirahat dulu, katanya terbata, suaranya nyaris tenggelam di antara desir angin malam. Baby menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah, selamat malam. Nia menggeleng cepat. Selamat malam. La segera melangkah menuju kamar yang sudah disiapkan oleh nenek Baby. Begitu pintu tertutup, ia bersandar pada dinding, berusaha mengatur napas. Tangannya refleks menyentuh bibir hangat, dan masih terasa jejak ciuman itu. Apa yang barusan aku lakukan? Bisiknya pelan. Kenapa bisa sampai sejauh itu? La duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kayu. Bayangan wajah Baby terus muncul di kepalanya, tatapan matanya, suaranya yang lembut, dan sentuhan singkat tadi. Rasa malu menelusup pelan. Besok, bagaimana ia harus menatap pria itu? Di luar, Baby masih duduk di dekat bara api yang hampir padam. Matanya kosong menatap nyala kecil yang tersisa. Di wajahnya ada penyesalan yang samar. La tahu Nia datang untuk mencari ketenangan, bukan untuk diseret ke dalam kebingungan baru. Bodoh. Gumamnya lirih. Kenapa nggak bisa nahan diri? Malam itu, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Keesokan paginya, aroma kayu bakar dan suara panci bergemerincing membangunkan Nia. La berjalan ke dapur, dan mendapati nenek Baby sedang menyalakan tungku sambil mengaduk adonan jagung. Pagi, Nek, sapa Nia pelan. Pagi, sayang, jawab nenek sambil tersenyum hangat. Wah, bangunnya cepat juga. Mau bantu? Nia mengangguk, walau wajahnya masih agak sembab karena semalam tak banyak tidur. La berusaha membantu memotong sayur, tapi beberapa kali salah potong, bahkan hampir menjatuhkan panci. 27. Nenek terkekeh. Hati-hati, tanganmu belum biasa kerja dapur ya. Nia tertawa canggung. Kelihatan banget ya, Nek. Kelihatan banget, jawab nenek sambil tersenyum. Tapi nggak apa, nanti kalau sering-sering di sini, bisa kok. Dulu Baby juga gitu, nggak bisa apa-apa, tapi akhirnya jadi rajin bantu aku.
Nia tertarik. Baby waktu kecil gimana sih, Nek? Nenek berhenti sebentar, matanya menerawang. Dia itu anak baik, tapi kaku. Kalau lagi marah, nggak ngomong. Kalau sedih, malah pura-pura sibuk. Tapi hatinya lembut. Sayangnya, nggak semua orang sabar sama sifatnya itu. Nia mendengarkan dengan seksama. La sempat tersenyum kecil, lalu mencoba menjelaskan, tapi Nek, aku sama baby itu nggak ada hubungan apa-apa, Iho. Kami cuma teman. Nenek menoleh, matanya penuh gurau. Lia, iya, cuma teman. Nada suaranya menggoda, membuat wajah Nia memanas. La buru-buru kembali memotong sayur dengan kepala tertunduk. Tak lama kemudian, nenek mengenakan caping dan mengambil keranjang. Kalian makan dulu, iya. Nenek mau ke ladang. Ubinya harus segera dipanen. Sendiri, Nek? Tanya Nia. Lia, cuma sebentar. Lagian kalian berdua biar sarapan tenang, katanya sambil tersenyum penuh arti sebelum keluar. Begitu nenek pergi, suasana dapur menjadi sunyi. Nia mencuci tangan dengan canggung, sementara baby masuk dari belakang rumah dengan kaos abu-abu dan rambut sedikit basah. Mereka bertukar pandang singkat dan langsung sama-sama pura-pura sibuk. Pagi, ucap baby akhirnya. Pagi, jawab Nia cepat, matanya tak berani menatap langsung. Baby menarik kursi, duduk santai. Kamu bantu nenek di dapur. Nia tersenyum tipis. Aku malah hampir bikin dapur kebakaran. Sepertinya konsep begini tidak cocok untukku. Mereka berdua tertawa kecil dan tawa itu pelan-pelan mencairkan suasana. Tak ada yang menyinggung soal semalam. Tak ada permintaan maaf lagi, tak ada penjelasan. Hanya diam yang tenang dan sarapan yang hangat. Setelah makan, baby menatap keluar jendela. Kamu mau lanjut jalan-jalan? Ada telaga di atas sana, tempat dia bagus banget. Naik motor? Tanya Nia. Bisa. Tapi siapin jaket, di sana dingin. Mereka berangkat tak lama kemudian. Jalan menanjak, berliku di antara pepohonan pinus. Angin pegunungan. 28. Menerpa wajah, membuat rambut Nia berantakan tapi senyumnya lepas. Dari atas, pemandangan telaga terbentang biru dan tenang. Mereka menyewa sampan kecil dan mendayung perlahan ke tengah. Airnya jernih, memantulkan langit dan awan. Nia menatap pantulan dirinya di permukaan air, lalu menatap baby yang sibuk mengayuh. Aku suka tempat ini, katanya pelan. Baby tersenyum tanpa menoleh. Aku juga. Tenang banget, ya. Lia. Kayak semua beban di kota hilang. Kalau gitu jangan buru-buru balik, ucap baby sambil menatap ke arah hutan di seberang. Kamu butuh waktu buat diri kamu sendiri. Nia hanya mengangguk. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan getaran halus yang sulit dijelaskan. Sementara itu, di kota, suasana rumah Nia jauh berbeda. Mamanya mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya penuh cemas. Telepon di tangan terus ia tatap, tapi tak ada pesan masuk dari Nia. Sudah 24 jam, tapi belum juga pulang, gumamnya gelisah. Seorang pria parubaya datang dari arah dapur kakak Nia, Rio. Ma, tenanglah. Nia cuma pergi sebentar. Dia nggak mungkin ngapa-ngapain yang berbahaya. Tapi dia nggak pernah pergi tanpa kabar, Rio. Seru sang mama, nyaris menangis. Kalau sampai terjadi apa-apa. Ma, tolong jangan lebay, potong Rio datar. Nia udah dewasa. Kasih dia ruang. Namun kata-kata itu hanya membuat sang mama makin panik. La akhirnya menelpon seseorang Rarma. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe dekat kantor Rama. Nia belum tahu, tapi pertemuan itu akan menentukan langkah berikutnya. Begitu Rama datang, ia langsung menunduk sopan. Selamat siang, Tante. Mamanya Nia tampak lesu. Rama,
Nia pergi dari rumah. Katanya cuma liburan, tapi sampai sekarang nggak pulang, teleponnya juga nggak aktif. Rama menatap wanita itu dengan empati. Tenang dulu, Tante. Mungkin sinyalnya jelek. Dia pasti pulang. Tapi aku takut, Rama. Aku cuma punya dia. Suaranya bergetar. Rio malah nyuruh aku diam aja. Katanya biar Nia. Tapi gimana kalau dia sakit? Kalau dia kenapa-kenapa? Rama menarik napas panjang. Lah sebenarnya lelah, tapi di dalam hatinya ada rasa aneh yang tak ingin ia akui, rasa marah, mungkin juga kecewa. Tante, Nia udah dewasa. Dia tahu harus kemana kalau mengalami sesuatu. Mamanya menatapnya dengan mata memohon. Rama, tolong, temani Tante cari Nia. Maaf Tante, tolong jangan datang lagi untuk hal semacam ini. Saran saya, carilah teman. Rama berdiri, merapikan jasnya, lalu berjalan pergi. 29. Sore itu, Nia akhirnya tiba di rumah setelah beberapa hari menghilang dari hiruk-pikuk kota. Tas kecilnya ia taruh di lantai, lalu menatap ruang tamu yang terasa asing padahal di sanalah ia tumbuh. Mamanya berdiri di ambang pintu, wajahnya menegang antara lega dan marah. Nia. Suara sang mama bergetar, kamu kemana aja? Mama hampir gila nunggu kabar. Nia menunduk sebentar. Aku cuma butuh waktu sendiri, Ma. Aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Tanpa kabar. Tanpa bilang sama siapapun. Nada suara mamanya meninggi. Kamu pikir mama nggak khawatir? Bahkan Rana sampai ikut nyari kamu. Nia mengangkat kepala. Matanya menatap tajam, tapi suaranya tetap tenang. Rama nggak nyari aku, Ma. Dia cuma sopan dengerin Marma, lalu pergi. Aku tahu. Mamanya terdiam sejenak, seolah kata-kata itu menamparnya. Kamu tahu dari mana? Nia menarik napas dalam. Aku tahu karena aku sudah lama sadar, Rama nggak pernah benar-benar suka sama aku. Dia cuma menghormati Mama. Jadi tolong, jangan lagi menjodohkan aku dengan dia. Rama anak baik, Nia. Seru sang mama cepat. Dia mapan, tanggung jawab, dan dia sayang sama keluarga kita. Kamu itu terlalu banyak menolak, terlalu pilih-pilih. 23. Nia tersenyum getir. Kalau memang dia baik, biar dia cari orang yang juga bisa mencintainya, bukan dipaksa menikah demi keinginan mama. Suasana ruang tamu menegang. Angin sore dari jendela membuat tirai bergerak pelan, tapi tak ada yang berbicara. Hanya ada jarak bukan lagi antara dua tempat, tapi dua hati yang sama keras kepala. Aku cuma nggak mau kamu sendirian, Nia, ucap mamanya akhirnya, dengan nada yang lebih pelan. Mama cuma takut kalau nanti kamu menyesal. Nia melangkah mendekat dan menggenggam tangan ibunya. Mama nggak usah takut. Aku udah cukup dewasa untuk tahu siapa yang aku mau dan siapa yang enggak. Dan Rama. Bukan orang itu. Mamanya menarik tangannya perlahan, tak menjawab. Lah berbalik, berjalan ke kamar sambil menghapus air mata yang tak ingin Nia lihat. Ruangan itu sunyi ketika Nia mengetuk pintu. Dari balik kaca buram, suara datar namun tegas terdengar. Masuk. Nia melangkah pelan. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Di meja kerja, Rama duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, surat pengunduran diri Nia tergeletak di hadapannya. Duduk, katanya pelan. Nia menuruti, duduk dengan punggung tegak dan tangan bertaut di pangkuan. Beberapa detik pertama terasa panjang, hanya bunyi jarum jam dan dengungan pendingin ruangan yang terdengar. 30. Apa alasan kamu keluar? Akhirnya Rama membuka suara, nada suaranya datar tapi tajam. Nia menatapnya tenang. Saya ingin mencoba hal lain, Pak. Hal lain. Rama menatap tajam, nyaris tak percaya. Kamu sudah beberapa tahun di sini,
ditempatkan dimanapun performa kamu bagus, semua proyek kamu beres. Tiba-tiba kamu menyerahkan surat ini tanpa alasan yang jelas. Saya punya alasan, jawab Nia perlahan. Coba jelaskan. La menarik napas pelan, lalu berkata tanpa menunduk. Karena saya sudah nggak nyaman, Pak. Dan saya pikir, bertahan di tempat yang membuat saya merasa sesak bukan keputusan yang sehat buat siapapun. Rama terdiam. La menatap wajah Nia lama, seolah mencoba menembus pikirannya. Ini tentang saya. Nia tersenyum tipis. Saya nggak bilang begitu. Tapi kamu juga nggak menyangkal, balas Rama cepat, suaranya sedikit meninggi. Nia menunduk sebentar, lalu berkata dengan tenang. Saya menghargai Bapak sebagai atasan. Tapi setelah liburan kemarin, saya sadar, saya perlu mulai hidup tanpa harus menunggu orang lain berubah. Jadi ini keputusan setelah liburan. Rama bersandar di kursi, menyilangkan tangan. Kamu pergi beberapa hari, lalu pulang-pulang langsung ajukan resign. Saya cuma ingin tahu, apa yang kamu dapat di sana sampai keputusan kamu segini cepatnya. Pertanyaan itu menusuk. Nia menatap Rama, kali ini dengan tatapan yang lembut tapi mantap. Saya belajar berhenti memaksa. Dulu saya pikir, selama saya sabar, semua bisa berubah. Tapi ternyata diam dan sabar juga bisa bikin orang kehilangan dirinya sendiri. Rama tak membalas. Matanya tetap pada Nia, tapi tak ada kalimat yang keluar. La hanya mengetuk ujung jarinya di meja, pelan tapi terus-menerus. Jadi kamu udah bulat. Suaranya akhirnya terdengar lagi, lebih pelan, tapi penuh tekanan. Sudah, Pak. Bisa nggak, kamu pikir lagi. Saya sudah pikirkan ini baik-baik, jawab Nia tanpa ragu. Rama menarik napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu memejamkan mata sebentar. Kamu tahu nggak, semua orang di tim kaget waktu dengar kamu mau keluar. Nia hanya diam. Mereka bilang, kamu orang paling tenang di ruangan ini. Tapi saya tahu, tenang kamu itu cuma permukaan. Kalau Bapak tahu itu, kata Nia pelan, berarti Bapak juga tahu kenapa saya akhirnya memilih pergi. 31. Rama menatapnya tajaran lagi. Jadi kamu benar-benar yakin? Yakin. Nia berdiri, merapikan map di tangannya. Lata ingin berdebat lebih jauh. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya pamit, Pak. La melangkah menuju pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, suara Rama kembali terdengar kali ini lebih dalam, sedikit serak. Nia, tunggu. Langkah Nia terhenti. 32. Nia, tunggu. Suara Rama membuat langkahnya berhenti di ambang pintu. Nia menoleh pelan, menatap pria itu yang kini berdiri dari kursinya. Ada sesuatu di mata Rama, bukan kemarahan, bukan pula ketenangan, melainkan semacam kegelisahan yang ditahan. Apalagi, Pak? Tanyanya lembut tapi tegas. Rama menatapnya lama, lalu melangkah mendekat. Apa kamu enggak bisa tidak mencampur hubungan pribadi dan profesional? Nia menghela napas. Ini murni karena keprofesionalan. Saya merasa sudah sangat cukup. Ia menatap lurus ke mata Rama, terima kasih untuk pengalaman berharga, dan patut disadari aja kalau sesuatu memareng udah nggak sejalan. Rama diam sejenak, lalu tangannya terangkat pelan, seolah ingin menahan Nia agar tidak pergi. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, jemarinya menyentuh lengan Nia. Sentuhan itu membuat Nia tertegun. Pak, suaranya rendah, tapi dingin. Tolong, jangan begini. Rama tampak sadar dan segera menarik tangannya, tapi tatapannya masih menatap wajah Nia penuh rasa bersalah. Pergilah. Nia menelan ludah, matanya mulai memanas. Tanpa sepatah kata lagi, Nia berjalan pergi. Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya terdengar desahan napas yang berat dan bunyi jarum jam di dinding.
Rama ingin bicara, tapi Nia sudah melangkah mundur, membuka pintu, lalu berkata pelan, "Terima kasih atas semuanya, Pak." Dan pintu itu menutup dengan suara klik yang lembut, tapi cukup untuk membuat dada Rama terasa hampa. Sementara itu, di rumah lain yang suasananya jauh berbeda. Pintu rumah terbuka, dan suara langkah berat disusul dengan suara khas tawa lelaki dewasa memenuhi ruang tengah. "Papa pulang," seru Bara sambil menendang sepatunya ke arah rak. Belum sempat menutup pintu, sebuah boneka melayang cepat ke arahnya. Refleks, Bara menangkapnya dengan satu tangan. "Siapa yang lempar ini?" "Hah?" Suaranya menenggema. Dari balik sofa, dua kepala kecil muncul bergantian, Maya dan Raga. Mata mereka sama-sama membulat, tahu mereka ketahuan. Raga yang mulai. Seru Maya cepat. 33. "Enggak. Maya yang duluan ngambil mainan aku." Balas Raga, wajahnya cemberut. Lia yang baru keluar dari dapur tampak hampir putus asa. "Kalian berdua udah dari tadi kayak gini, Mama capek banget, loh." Bara menghela napas panjang, menurunkan tas kejanya, lalu menatap anak kembarnya dengan ekspresi setengah marah setengah geli. "Yo, kesini kalian berdua." Maya dan Raga saling pandang sebentar sebelum mencoba lari ke arah berbeda, tapi Bara lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia menangkap keduanya, satu di bawah ketiak kanan, satu di kiri. "Dapat," serunya dengan tawa puas. "Papa, lepasin. Aku nggak salah," protes Maya sambil menggeliat. "Aku juga nggak salah, Papa," teriak Raga dari sisi lain. "Kalau dua-duanya nggak salah, berarti boneka ini terbang sendiri, ya?" Bara menatap keduanya pura-pura serius. Maya dan Raga langsung tertawa kecil, tapi kemudian menunduk saat melihat wajah serius papanya berubah sedikit tegang. "Dengar?" "Ya," kata Bara dengan nada lebih lembut tapi tegas. "Jangan bikin mama kalian capek terus. Kalau kalian terus begini, Papa kirim kalian ke asrama aja biar belajar disiplin." Kedua anak itu langsung diam. Maya menggigit bibir, Raga menatap lantai. "Ngerti. Ngerti, Pak," jawab keduanya bersamaan, lirih. Bara akhirnya menurunkan mereka, lalu menepuk kepala keduanya. "Bagus. Sekarang, makan siang dulu." Mereka berjalan ke meja makan dengan wajah masam. Lia yang memperhatikan dari dapur hanya bisa menggeleng. "Kamu tuh kalau ngomong sama mereka kayak komandan, Bar." "Ya, biar nurut," jawab Bara santai sambil menuang air ke gelas. Maya tiba-tiba menatap ayahnya sambil mengunyah nasi. "Pak, kok Papa pulang siang-siang gini? Biasanya kan Papa makan di kantor." Raga ikut menatap curiga. "Papa dimarahin bos, iya." Bara terkekeh. "Enggak, lah. Papa cuma pengen lihat kelakuan dua bocah bandel ini. Nyusahin mama atau enggak?" Lia menatap suaminya sambil menyipitkan mata. Itu alasan beneran atau cuma alasan manis biar enggak ditanya macam-macam?" Bara menaikkan alis, pura-pura bingung. "Maksud mama apa, nih?" Lia hanya tersenyum samar, lalu kembali ke dapur. Tapi dari cara pandangnya, Bara tahu istrinya curiga sesuatu. Setelah makan siang, Maya menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Pak, minggu depan kita bisa jalan-jalan nggak?" 34. Raga langsung menimpali, "Ke pantai, Pak. Atau ke tempat yang ada tenda-tendanya gitu." Bara menatap mereka berdua, lalu tersenyum lebar. "Gimana kalau kita camping aja? Naik ke gunung dikit, bawa tenda, bakar jagung." Kedua anak itu langsung bersorak kegirangan. "Setuju." Lia yang sedang mencuci piring menoleh kaget. "Camping? Kamu serius, Bar?" "Serius dong," jawab Bara sambil menyekat tangan di serbet. "Udah lama kita nggak habiskan waktu bareng. Aku juga butuh udara segar." Lia mendekat,
menatap suaminya dengan lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Biasanya kamu sibuk banget. Tiba-tiba bisa pulang makan siang, terus ngajak camping segala. Ada apa, Bar? Bara menatap wajah istrinya yang mulai lembab karena uap dapur, lalu mengusap lembut pipinya. Nggak ada apa-apa, Li. Aku cuma pengen punya waktu sama kalian. Selama ini aku terlalu sering mikirin kerjaan, sampai lupa yang paling penting itu ada di rumah. Lia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kamu lagi stres? Iya. Bisa jadi, jawab Bara dengan tawa kecil. Tapi stresnya sembuh kalau lihat senyum kalian. Maya dan Raga yang mendengar itu langsung berlari memeluk ayah mereka dari belakang. Papa, jangan kerja terus ya. Kita mau papa di rumah. Bara menunduk, mencium puncak kepala keduanya. Lia, papa janji. Lia berdiri di dekat mereka, menatap pemandangan itu dengan hati yang hangat. Lah tahu, di balik tawa Bara yang ringan, ada sesuatu yang tak pernah diceritakan. Tapi sore itu, ia memilih tak bertanya. 35. Langit sore memerah di balik deretan pohon pinus ketika mobil keluarga Bara berhenti di tepi danau kecil di kaki gunung. Udara dingin langsung menyambut mereka, disertai aroma tanah basah dan suara gemericik air yang menenangkan. Maya dan Raga berteriak kegirangan begitu pintu mobil dibuka. "Pa, lihat. Airnya jernih banget," seru Maya, berlari kecil ke arah danau. Raga menyusul sambil membawa jaring kecil. "Aku mau cari ikan, Pak." Bara hanya terkekeh sambil menurunkan tenda dari bagasi. Lia berdiri di sebelahnya, menatap pemandangan itu dengan senyum yang jarang terlihat sejak lama. "Akhirnya, liburan beneran juga," katanya sambil menarik napas panjang. "Ya, sudah waktunya," sahut Bara. "Urusan kantor sementara aku serahkan ke Baby. Biar dia yang pusing." Lia menatap suaminya dengan ekspresi terkejut. "Kamu yakin? Bukannya kamu nggak pernah mau lepas kendali soal kerjaan?" Bara mengangguk sambil menancapkan pasak tenda. "Aku sadar, Li. Aku bisa ganti kerjaan, tapi nggak bisa ganti waktu bareng kalian." Ucapan itu membuat Lia terdiam sejenak. La menatap Bara yang kini sibuk menyiapkan kompor portabel. Pria itu terlihat lebih santai, lebih hangat. Seolah beban berat yang biasanya menempel di wajahnya hilang bersama angin pegunungan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka duduk melingkar di depan api unggun. Bara memanggang jagung, Maya dan Raga bernyanyi lagu pramuka dengan suara sumbang tapi penuh serengat. Lia menatap mereka, hatinya hangat. "Pa," tanya Raga dengan mulut belepotan mentega, "besok kita naik ke puncak, ya?" "Boleh," jawab Bara, "asal kamu kuat jalan kaki 2 jam." Raga mendengus. 2 jam. Ya ampun, aku udah capek ngebayanginnya. Semua tertawa, bahkan Bara sampai menepuk lutut. Lia ikut tertawa, tapi diam-diam matanya berkaca. Momen seperti ini, sederhana tapi penuh cinta terasa langka di antara kesibukan mereka. Dan malam itu, sebelum tidur, Lia sempat berbisik pada Bara, "Kamu tahu nggak, Bar? Aku kangen kamu yang dulu. Yang suka bercanda, nggak terlalu mikirin kerja." Bara tersenyum samar dalam gelap. "Mungkin yang kamu maksud itu. Aku yang lupa gimana caranya berhenti. Tapi sekarang, aku mau belajar lagi." Lia menatapnya, lalu menggenggam tangan suaminya. "Aku senang kamu ada di sini." Sementara di tempat lain, Nia sedang duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Angin sore mengibaskan rambutnya yang dibiarkan terurai. Wajahnya tampak lebih tenang, tak ada lagi tekanan dari pekerjaan. 36. Tak ada lagi suara Rama yang menegurnya setiap pagi. La menatap ponselnya, membaca pesan dari mamanya yang seperti biasa berisi rentetan saran tentang hidup. "Nia, Mama dengar kamu ketemu orang baru."
Jangan kebanyakan main, ingat umur. Rama itu orang baik, kamu tuh bodoh kalau melepas dia. Nia menghela napas, lalu menutup ponselnya tanpa balas. La menatap langit yang mulai jingga. Mama nggak pernah berhenti, ya. Gumamnya pelan. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Kakaknya, Revan, turun sambil membawa map tebal. Nia, kamu sibuk nggak? Oh, enggak. Kenapa? Revan menaruh map di meja. Ini laporan perusahaan. Aku butuh tangan kanan yang bisa dipercaya. Gimana kalau kamu gabung? Nia tertawa pelan. Kamu yakin? Aku kan udah lama banget nggak ngurusin hal-hal kayak gitu. Justru itu. Aku pengen perusahaan ini jalan dengan sentuhan keluarga lagi. Aku tahu kamu punya insting bagus. Lagi pula, kamu bebas kok mau bantu di kantor atau dari rumah juga bisa. Nia menatap kakaknya, berpikir. Aku pikir-pikir dulu, ya. Setelah semua yang terjadi, aku pengen tenang dulu. Revan mengangguk. Kapanpun kamu siap. Setelah Revan pergi, Nia memutuskan untuk jalan-jalan ke taman kota. Di sanalah, tanpa sengaja, ia bertemu seseorang yang sudah lama tak ia duga, Baby. Nia. Baby memanggilnya dari dekat gerbang. Rambutnya agak berantakan, tapi senyum di wajahnya hangat. Wah, nggak ngangka ketemu kamu di sini. Nia menatapnya terkejut, lalu tersenyum. Baby, kamu ngapain di sini? Baru aja nganter dokumen buat bos. Maksudnya buat Bara. Dia lagi cuti, jadi semua kerjaan numpuk di aku. Nia terkekeh. Kasihan banget. Tapi baguslah, kamu kelihatan lebih tenang dari dulu. Mereka akhirnya duduk di bangku taman, mengobrol lana mulai dari kerjaan, hobi, sampai hal-hal kecil seperti makanan kesukaan. Nia merasa nyaman. Ada ketulusan dalam setiap ucapan Baby, dan entah kenapa, ia menikmati percakapan itu. Matahari mulai tenggelam ketika mereka berpamitan. Namun tanpa sadar, dari seberang jalan, seseorang memperhatikan Mama Nia, bersama temannya. Lihat tuh, anakmu makin bebas aja sekarang, komentar sang teman. Mama Nia menatap keduanya dengan tatapan tajam. Dia pikir dia bisa hidup sendiri. Setelah semua yang aku perjuangkan buat dia. 37. Malamnya, Nia baru saja menutup laptop saat pintu rumah terbuka keras. Mamanya masuk tanpa permisi, wajahnya penuh amarah. Kamu dekat sama laki-laki itu. Nia mendesah. Ma, bisa nggak? Jangan mulai lagi. Baby, kan? Mama tahu siapa dia. Sekretarisnya Bara. Kamu tuh nekat banget, Nia. Kamu malah dekat sama orang yang bahkan lebih rendah dari Rama. Nia berdiri, menatap mamanya dengan tatapan lelah. Dan kalau iya, kenapa? Aku nggak salah, Ma. Aku cuma ngobrol. Tapi kamu bikin malu keluarga. Orang-orang bisa salah paham. Mama. Suara Nia meninggi. Sampai kapan sih Mama mau ngatur semuanya? Hidupku, pekerjaanku, bahkan siapa yang boleh dekat sama aku. Aku capek, Ma. Keheningan menggantung di antara mereka. Nia menarik napas panjang, lalu menatap mamanya dengan tenang. Kalau Mama masih mau ikut campur, aku bisa aja tinggal serumah sama Baby sekalian. Biar Mama tahu aku serius. Wajah mamanya memucat. Kamu nggak berani. Nia tersenyum kecil. Coba aja. Setelah itu ia melangkah ke kamarnya, menutup pintu pelan. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas, meski jalan ke depannya mungkin tak mudah. Di luar sana, di antara gemuruh angin malam, dunia terasa berubah sedikit lebih luas. 38. Langit masih gelap ketika Bara mengguncang bahu kedua anak kembarnya yang masih terlelap di dalam tenda.
Udara gunung yang dingin membuat Maya meringkuk sambil menarik selimut, sementara Raga menggeliat dengan wajah setengah tertutup jaket. "Bangun, pejuang kecil," bisik Bara lembut. "Kita mau ke puncak." Katanya mau lihat matahari terbit, kan? Maya membuka satu mata, mendengus. "Sekarang jam berapa sih, Pak?" "Masih jam 4, jawab Bara sambil terkekeh. "Makanya biar sempat lihat sunrise." Lia yang sudah rapi dengan jaket tebal dan syal biru datang membawa termos kecil. "Nih, minum dulu biar hangat." Mereka pun mulai mendaki jalur setapak yang masih diselimuti kabut. Bara menuntun Maya di depan, sementara Lia menggandeng Raga yang berkali-kali menguap sambil mengeluh. "Kenapa matahari nggak naik lebih siang aja sih, Ma?" Lia tersenyum sambil menepuk bahu putranya. "Karena kalau dia bangun kesiangan, kita nggak bakal lihat indahnya dunia, Nak." Suara burung-burung kecil mulai terdengar, kabut perlahan menipis, dan sinar keemasan mulai merambat dari balik perbukitan. Saat mereka tiba di puncak kecil yang dipenuhi rumput ilalang, langit sudah mulai berubah warna oranye, merah muda, lalu keemasan. "Wah!" Maya ternganga, matanya berbina. "Indah banget." Raga berlari kecil ke tepi tebing. Berteriak ke arah lembah, "Selamat pagi, dunia." Teriakan itu bergema, membuat semua tertawa. Bara berdiri di belakang Lia, memeluk pundaknya dari belakang. "Lihat mereka, Li. Aku baru sadar, kebahagiaan itu sesederhana ini." Lia menatap matahari yang muncul perlahan dari balik kabut, lalu menatap Bara. "Kamu tahu nggak? Aku bersyukur kamu akhirnya berhenti mengejar hal yang nggak pernah bisa dikejar, kesempurnaan. Karena yang sempurna itu ternyata cuma momen kayak gini." Bara menunduk, menatap istrinya Larna. "Dan kamu yang bikin momen ini berarti." Lia tertawa pelan, wajahnya memerah diterpa cahaya mentari. "Ih, gombal pagi-pagi." "Tapi jujur," bisik Bara sambil menyentuh kening Lia. "Aku pengen terus begini, Li. Nggak ada laptop, nggak ada rapat, cuma kamu, aku, dan mereka." Lia tak menjawab. Hanya bersandar lebih dekat, mendengarkan detak jantung suaminya yang terasa hangat di antara udara dingin. Sementara itu, di kota, Nia berdiri di depan ruang rapat besar dengan map tebal di tangannya. Menata napas sebelum masuk, pertemuan penting dengan beberapa calon rekan bisnis baru perusahaan keluarga akan dimulai. 39. Revan berdiri di sampingnya, menepuk bahunya. "Santai aja. Kamu dulu sering presentasi di depan direksi, kan?" "Dulu," jawab Nia sambil tersenyum tipis. "Sekarang aku agak berkarat." Begitu pintu dibuka, Nia membeku sejenak. Di ujung meja panjang itu duduk dua orang yang tak ia sangka akan ditemuinya lagi, Rama dan Baby. Rama menatapnya sebentar, lalu segera menunduk, bersikap profesional. Sementara Baby hanya memberi senyum kecil, seolah ingin mengatakan, "Tenang saja, aku di pihakmu." "Baik." Suara Revan memecah keheningan. "Kita mulai rapat." Selama 2 jam, Nia memaparkan rencana kerjasama antara perusahaan keluarganya dengan pihak Bara, tanpa goyah, tanpa emosi. Nada bicaranya tenang, fokus, dan matang. Bahkan ketika Rama beberapa kali mengajukan pertanyaan dengan nada tajam, Nia menjawab dengan senyum diplomatis. "Terima kasih atas penjelasannya, Bu Nia," kata Rama akhirnya. "Saya akui, strategi Anda cukup efektif." Nia mengangguk singkat. "Terima kasih, Pak Rama. Saya harap kerja sama ini menguntungkan kedua pihak." Begitu rapat selesai, para peserta beranjak satu persatu. Revan masih sibuk menandatangani dokumen, sementara Nia membereskan mapnya. Rama sempat melangkah mendekat, hendak mengajaknya bicara, namun langkahnya terhenti saat melihat Baby sudah berdiri di sisi Nia. "Nia, kamu mau aku antar pulang?" tanya Baby dengan nada ringan. Rama menatap keduanya, rahangnya mengeras,
tapi ia menahan diri. Tidak apa-apa, saya juga mau ke arah sana. Kita bisa. Ah, kebetulan, Baby memang janji mau nunjukin tempat kopi baru di dekat kantor potong. Nia cepat sambil tersenyum ramah. Makasih, Pak Rama. Mungkin lain waktu. Rama hanya mengangguk singkat. Baik. La berjalan keluar lebih dulu, langkahnya cepat dan tegas, tapi matanya menyiratkan sesuatu, entah penyesalan, entah gengsi. Di kafe kecil dekat taman, Nia dan Baby duduk berhadapan. Aroma kopi menguar, bercampur dengan musik lembut yang mengisi ruang. Aku kira kamu bakal tegang banget tadi, ujar Baby sambil menyeruput cappuccino. Tapi ternyata kamu malah bikin Rama kelihatan gugup. Nia tertawa kecil. Kamu lihat juga, iya. Jelas. Wajahnya kayak orang nahan sesuatu. Dia cuma kaget, mungkin. Nia menatap cangkirnya, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut, aku udah enggak. 40. Punya urusan sama masa lalu, Beb. Sekarang aku pengen fokus sama hidupku. Baby menatapnya serius. Dan kamu kelihatan jauh lebih kuat sekarang. Terima kasih, jawab Nia sambil tersenyum. Mungkin karena aku udah berhenti nyenengin semua orang. Sekarang, aku cuma pengen jadi diriku sendiri. Percakapan mereka berlanjut ringan, tentang pekerjaan, tentang kebiasaan baru Nia yang mulai suka menulis jurnal pagi, dan tentang rencana liburan kecil yang sedang ia pikirkan. Saat mereka keluar dari kafe, langit sudah mulai oranye. Di seberang jalan, Rama baru saja keluar dari toko buku, dan langkahnya terhenti begitu melihat keduanya berjalan berdampingan, tertawa, berbagi cerita seperti sepasang kekasih yang serasi. La ingin memanggil, tapi urung. La hanya berdiri di sana, membiarkan pemandangan itu lewat, menyadari bahwa mungkin, waktunya memang sudah berbeda. 41. Langit sore mulai berwarna keemasan ketika Rama tiba di rumahnya. Mobilnya meluncur pelan masuk ke halaman besar, dan suara mesin langsung memecah keheningan rumah mewah itu. Di dalam, aroma masakan mahal tercium samar, pekerja rumah tangga tengah menyiapkan makan malam. Namun bagi Rama, rumah itu tetap terasa dingin. Begitu pintu dibuka, suara riang terdengar. Rama, kamu pulang juga? Seru Kimi, gadis berambut panjang dengan senyum manis yang tampak terlalu dibuat-buat. La segera berjalan mendekat sambil menggandeng lengan Rama. Mama udah nunggu kamu dari tadi di ruang makan. Rama hanya mengangguk. Aku mandi dulu. Nanti aja. Mama lagi bahas hal penting, katanya kamu harus ikut. Rama mendesah pendek, lalu mengikuti langkah Kimi. Di ruang makan besar, Mama Susi duduk dengan anggun, mengenakan blus hijau zamrud dan perhiasan yang berkilau. Wajahnya berseri-seri melihat putranya datang. Rama, sayang. Duduk sini dulu. Suaranya terdengar lembut tapi penuh perintah. Mama punya kabar baik. Rama menarik kursi tanpa ekspresi. Apa, Ma? Mama Susi menatap Kimi, lalu kembali ke Rama dengan senyum penuh makna. Mama baru saja berbicara dengan Papa Kimi. Kita sepakat untuk menjajaki kerja sama besar antara Surya Tech dan Global Tech. Dan tentu saja, dasar perjanjiannya adalah pernikahan kamu dan Kimi. Kimi menunduk malu-malu, tapi matanya berbinar. Mama bilang, kita pasangan yang cocok banget, Rama. Rama hanya diam, jemarinya menekan pelipis. Pernikahan bisnis, ya? Tanyanya datar. Bukan cuma bisnis, selama Mama Susi cepat. Ini tentang masa depan perusahaan. Bara sudah terlalu besar pengaruhnya di pasar teknologi, dan Mama nggak mau perusahaan kita kalah. Dengan merger ini, posisi kita bisa sejajar bahkan melampaui dia. Rama menatap ibunya dengan tatapan kosong. Jadi ini tentang Bara lagi. Tentu saja. Nada Mama Susi meninggi. Bara itu bukan keluarga, Rama. Dia saingan. Ingat itu.
Dulu ayahmu membangun perusahaan dari nol, tapi keluarga Bara selalu merasa lebih tinggi. Sekarang giliran kita menunjukkan siapa yang lebih kuat. Dan aku alatnya, ya, Ma. Suara Rama pelan tapi dingin. Mama Susi menatap tajam, tapi Kimi cepat menyela, suaranya manis namun menusuk. Kamu bukan alat, Rarna. Kamu bagian dari rencana besar. Lagi pula, aku nggak keberatan, kok. Aku selalu suka kamu sejak lama. Rama menoleh sekilas ke arah Kimi. Senyum gadis itu tulus di permukaan, tapi ada sesuatu di balik matanya ambisi yang nyala. La menghela napas dalam, lalu berdiri. Kalau Mama sudah putuskan, aku nggak bisa menolak. Bagus, ucap Mama Susi puas. Kita akan umumkan pertunangan kalian bulan depan. Ini langkah pertama menuju kemenangan. 42. Rama tidak menjawab. La melangkah ke balkon, memandangi langit malam yang mulai turun. Dari sana, kota tampak berkilau, tapi semua cahaya itu terasa hampa. Lia bahagia dengan Bara, Nia melangkah dengan percaya diri tanpa menoleh ke belakang. Dan kini, dirinya hanya pion di permainan ibunya. Sementara itu, di pinggiran kota, suasana jauh berbeda. Bara baru saja memarkir mobil di depan rumah, dan Maya langsung berlari keluar dari dalam, membawa boneka kelinci kesayangannya. "Pa, Raga rebutan selimut sama aku lagi." Dari dalam terdengar teriakan kecil, "Bukan aku yang mulai, Ma. Dia duluan." Lia muncul sambil tertawa. Sudah. Kalian kan baru pulang dari liburan, jangan langsung berantem." Bara menunduk, menatap istrinya yang kini sibuk menenangkan anak-anak. Senyum hangat muncul di wajahnya. Lihat mereka. Rasanya baru sehari di gunung, tapi udah ribut lagi. Namanya juga anak-anak, jawab Lia ringan. Tapi aku senang. Mereka kelihatan makin dekat sama kamu, Bar. Semoga begitu. Bara meletakkan tas kamera di meja, lalu menyalakan ponselnya. Belum sempat ia meneguk air, layar menampilkan notifikasi pesan dari Baby, sekretarisnya. "Baby, Pak, ada kabar penting. Global Tech dan Surya Tech akan melakukan merger. Dengar-dengar, mereka juga akan mengikatnya lewat pernikahan antara pewarisnya." Bara membaca pesan itu tanpa reaksi berarti. Lia yang melihat ekspresinya bertanya, "Kenapa, Bar?" "Cuma kabar bisnis. Surya Tech gabung sama Global Tech." Lia mengerutkan dahi. "Bukankah Global Tech itu punya keluarga Susi? Yang dulu sempat kamu bantu waktu krisis pasar." "Lia," jawab Bara sambil duduk. "Tapi nggak apa-apa. Kalau mereka mau gabung, silakan. Asal nggak ganggu proyek kita, aku nggak tertarik ikut campur." Lia tersenyum lega. "Bagus kalau begitu. Aku cuma nggak mau kamu terjebak lagi di lingkaran ambisi keluarga besar itu." Bara menatap istrinya lama, kemudian mengangguk pelan. "Aku udah belajar, Li. Aku punya segalanya di sini. Kamu, anak-anak, rumah ini. Itu yang penting." Lia tersenyum, lalu berjalan mendekat, menata rambut Bara yang sedikit berantakan. "Kamu tahu nggak, Bar? Aku suka lihat kamu begini. Tenang, nggak terburu-buru. Dulu kamu kayak selalu dikejar sesuatu. Sekarang aku cuma mau dikejar kamu," jawab Bara spontan. Lia tertawa keras. "LH, gombal banget. Anak-anak denger loh. Biar mereka tahu kalau ayahnya cinta iburnya." Bara mencubit hidung Lia pelan, dan mereka berdua tertawa. 43. Lepas. Dari ruang tamu, Raga berteriak, "Pa, boleh nonton film malam ini enggak?" "Boleh," jawab Lia cepat. "Tapi abis makan malam." Maya langsung bersorak, dan suara tawa anak-anak memenuhi rumah itu. Bara menatap pemandangan itu, sederhana, tapi penuh kehidupan. La sadar,
Apapun yang terjadi di luar sana, di dunia bisnis yang keras dan penuh intrik, tempat ini adalah pelabuhannya. Sementara di gedung tinggi di pusat kota, Mama Susi menatap malam dari balik jendela besar ruang kerjanya. Di tangannya, segelas anggur merah berputar perlahan. Bara, gumamnya lirih. Kau pikir kau bisa terus jadi yang teratas? Tunggu saja. Giliran kita yang bersinar. Di belakangnya, Kimi datang membawa berkas perjanjian. Semua sudah siap, Tante. Aku pastikan Rama nggak akan menolak. Dia terlalu lelah untuk melawan. Mama Susi tersenyum tipis. Bagus, sayang. Sebentar lagi, nama Surya Tech akan berdiri di atas Bara Group. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Bara dan Lia duduk di teras, menatap langit malam yang bertabur bintang. Lihat, Lik, kata Bara lembut. Kayak waktu kita pertama kali naik gunung bareng. Langitnya nggak pernah berubah. Lia menyandarkan kepala di bahunya. Dan semoga kamu juga nggak berubah, Bar. Bara merangkulnya erat. Selama kamu di sini, aku nggak akan. 44. Langit mulai berwarna ungu lembut ketika kabar besar itu sampai ke telinga Mama Nia. Wanita parubaya itu menatap layar ponselnya dengan ekspresi sulit digambarkan antara kaget, marah, dan kecewa. La meletakkan ponsel di meja ruang makan dengan hentakan kecil. Aku benar-benar nggak habis pikir sama Nia. Serunya geram. Dulu Rama suka banget sama dia, tapi malah dijutekin. Sekarang lihat. Rama mau nikah sama anaknya keluarga Surya Tech. Ya ampun, itu kesempatan emas yang dibuang percuma. Revan, kakak laki-laki Nia, baru saja turun dari lantai atas sambil mengancingkan kemeja. La menghela napas panjang. Ma, tolong deh. Bisa nggak berhenti ngomongin itu tiap kali baca berita? Gimana mau berhenti, Van? Rama itu calon menantu yang sempurna. Berpendidikan, mapan, sopan, punya masa depan cerah. Sekarang malah diambil Kimi, anaknya orang kaya. Dan semua karena adikmu itu jual mahal. Mama menatap langit-langit, seolah mencari pengertian dari semesta. Nia tuh nggak tahu kesempatan datangnya cuma sekali. Revan menarik kursi dan duduk santai. Ma, bukan semua hal harus tentang kesempatan atau status sosial. Biarin aja Nia milih jalannya sendiri. Lagian, dia sekarang sibuk kerja, bantu urus cabang baru. Itu juga bagus, kan? Mama mendengus. Lia bagus, tapi bukan berarti dia harus jadi keras kepala gitu. Kalau dulu dia sedikit lebih lembut sama Rama. Ma, suara Revan tegas kali ini. Cukup. Biar Nia yang tentuin. Fokus aja ke usaha keluarga, daripada ngatur hidup orang lain. Mama memelototinya, tapi Revan sudah berdiri, mengambil jaket, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aku ke kantor dulu, katanya pendek. Pintu tertutup dengan bunyi lembut, meninggalkan Mama yang masih duduk dengan wajah kesal dan pandangan kosong. Di tempat lain, sore menjelang malam, Nia tengah duduk di ruang rapat dengan beberapa berkas di tangannya. Revan sudah datang lebih dulu, menyiapkan data presentasi untuk investor baru. Udah siap, Nia? Tanya Revan tanpa menatap, jarinya sibuk di laptop. Siap, jawab Nia tenang. Aku udah periksa laporan pemasukan cabang timur. Ada peningkatan hampir 12%. Bagus, gumam Revan. Kalau terus begini, akhir tahun kita bisa buka cabang baru. Pintu ruang rapat terbuka pelan. Permisi, Mbak Nia, Mas Revan, suara lembut terdengar. Baby, sekretaris dari Barel Group, masuk bersama seorang pria yang langsung membuat udara di ruangan berubah. Rama. Tatapan mereka bertemu hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantung Nia berdebar tak karuan. La cepat-cepat menunduk, pura-pura merapikan kertas. 45. Pertemuan berjalan formal.
Rana mempresentasikan rencana kerjasama kecil antara perusahaan keluarga Nia, Barrel Group, dan Surya Tech untuk penyediaan komponen elektronik. Baby membantu menjelaskan detail teknis dengan profesional. Nia berusaha tenang, sesekali menanggapi dengan nada datar. Rama juga menjaga jarak, seolah tak pernah ada masa lalu di antara mereka. Namun sesekali, matanya tak sengaja menatap Nia lebih lama dari seharusnya. Setelah 2 jam, pertemuan berakhir. Rama dan Baby berpamitan sopan. Begitu keduanya pergi, Revan menyandarkan tubuh ke kursi dan menghela napas. Rana itu hebat, iya. Gila, nggak ngangka dia akhirnya bakal menikah Sarna Kimi. Nia berhenti menulis. Menikah. Suaranya pelan. Lia, jawab Revan santai. Aku dengar langsung dari rekan di Surya Tech. Katanya bulan depan tunangannya. Grup Surya Tech dan Global Tech mau merger, jadi pernikahan itu bagian dari kesepakatan bisnis. Nia menatap kertas di hadapannya, tapi pandangannya mulai kabur. Baru beberapa hari lalu dia datang ke tempatku, seolah masih ingin bicara. Sekarang sudah mau menikah. La tersenyum kecil, menahan perasaan yang bergolak di dadanya. Baguslah, katanya ringan. Cocok mereka, sama-sama haus kekuasaan. Revan meliriknya. Kamu nggak apa-apa. Kenapa harus apa-apa? Nia menatap layar laptopnya lagi. Kita lanjut kerja aja. Revan mengangguk, walau jelas ia tahu adiknya sedang berbohong. Setelah beberapa jam, Nia pamit ke toilet. La butuh waktu untuk bernapas, menjauh dari layar, dari angka, dari bayangan Rama. Namun begitu keluar dari toilet, seseorang menarik pergelangan tangannya dengan cepat. Rama. Serunya refleks, ketika tubuhnya diseret menuju tangga darurat. Diam sebentar. Suara Rama terdengar pelan tapi tegas. Nggak usah tarik-tarik aku begini. Nia berusaha melepaskan diri, tapi genggaman pria itu terlalu kuat. Mereka berhenti di antara lantai, di area sepi dengan suara mesin AC yang mendesis pelan. Apa maumu? Tanya Nia ketus. Rama menatapnya dalam, wajahnya tegang. Aku tahu kamu udah dengar soal pernikahan itu. Nia menyilangkan tangan. Dan kalau iya, selamat, Rarna. Aku doain lancar. Nia, dengar aku dulu. Suara Rama menurun, nyaris seperti bisikan. Pernikahan itu bukan karena cinta. Itu bisnis. Strategi merger. Aku nggak punya pilihan. Nia menatapnya datar, tapi di balik matanya ada sedikit cahaya lega yang cepat ia padamkan. Kamu nggak perlu jelaskan itu ke aku. Urusan kamu, bukan urusanku. 46. Rama menunduk sebentar, lalu mendongak lagi. Aku sendiri nggak tahu kenapa aku jelasin ini padamu, katanya jujur. Tapi aku nggak mau kamu salah paham. Sudah terlambat untuk menjelaskan apapun, Rama. Nia berbalik, bersiap pergi. Namun tangan Rama kembali menariknya, kali ini lebih lembut tapi tegas. Nia, tunggu. Nia menatapnya tajam. Lepas. Kenapa kamu selalu bertahan di balik dinginmu itu? Hah. Rama mendekat, suaranya bergetar. Kamu pikir aku nggak tahu kamu juga ngerasain sesuatu waktu kita ketemu lagi? Berhenti, Rama. Aku bukan bagian dari hidupmu lagi.